teriak-teriakannya yang menggebu-gebu, ternyata nyalinya pret. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat ada pelaporan dari banyak orang terhadap ujaran rasis dari Edi Mulyadi, kemudian dia dipanggil oleh Bareskrim, ternyata dia mengelak. Dia berlindung di bawah ketiak undang-undang pers bahwa seolah-olah wartawan senior itu harus pakai undang-undang pers. Memang kalau wartawan senior seenak udelnya gitu bisa menyemburkan hoax, membangun narasi palsu, memfitnah, rasisme. Kok enak men? Ini negara ini mbahmu apa? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Edi Mulyadi ternyata nyalinya sebesar kecoa. Tidak sesuai sama sekali dengan dia teriak-teriak konvensi pers, memperhinakan Prabowo, menyemburkan hoax bahwa seolah-olah IKN itu adalah keinginan dari Cina, bahwa ibu kota negara baru nanti akan dihuni oleh orang Cina, dan kemudian dia memperhinakan Kalimantan dianggap sebagai tempat jin buang anak, dan sahabatnya di sebelahnya bahwa hanya cocok dihuni oleh monyet. Teriak-teriakannya yang menggebu-gebu, ternyata nyalinya pret. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat ada pelaporan dari banyak orang terhadap ujaran rasis dari Edi Mulyadi, kemudian dia dipanggil oleh Bareskrim, ternyata dia mengelak. Dia berlindung di bawah ketiak undang-undang pers bahwa seolah-olah wartawan senior itu harus pakai undang-undang pers. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada pengacaranya ini, apakah Edi Mulyadi waktu teriak-teriak begitu itu sebagai wartawan? Wong dia konvensi pers kok. Artinya dia sebagai tokoh, bukan sebagai wartawan. Kalau wartawan kok mengundang wartawan lain untuk konvensi pers, ini kan aneh. Jadi saya sangat senang dengan Kepala Bareskrim Mabes Polri bahwa panggilan kedua disertai dengan penjemputan paksa kalau dia berkelit. Ini harus, karena Edi Mulyadi tidak bisa berkelit. Sahabat Indonesia, Edi Mulyadi harus kita tangkap karena sudah menimbulkan gejolak sosial yang luar biasa kejam. Dia memperhinakan Kalimantan. Jadi sangat-sangat mengerti kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Kalimantan tersinggung berat dengan ucapan Edi Mulyadi. Nah, tapi jangan salah. Yang disemburkan oleh Edi bukan hanya masalah rasisme, tapi juga penyemburan hoax, penyemburan berita palsu. Masalah invasi Cina, bahwa IKN ini ada main masternya adalah RRC, kemudian seolah-olah itu adalah orang Cina akan datang. Ini harus diluruskan, bukan hanya masalah rasisme. Dan sahabat Indonesia, saya beberapa waktu yang lalu sudah mengatakan bahwa ini bukan hanya pendapat personal dari Edi Mulyadi, tapi menurut saya ini sudah grand design dari sekelompok tertentu. Kenapa? Narasinya hampir sama. Edi Mulyadi, Rizal Ramli, Alfian Tanjung,
kemudian Niko Silalahi, sama. Apa yang dijual? Isu Cina, isu komunis, sama, senada, sefrekuensi. Dan menurut saya tidak mungkin mereka kebetulan sama, tapi by design disemburkan oleh kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini siapa? Saya menduga kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang pro HTI, pro dengan khilafah. Kita lihat di sekitar Edi Mulyadi, sebelah kanan sangat pro HTI, dan kemudian mantan direktur di HTI juga. Ada juga mantan pengacara dari FPI, simpatisan 212. Banyak sekali. Dan di belakang Edi sama. Kemudian Alfian Tanjung, kita udah tahu seperti apa. Jadi artinya intelijen kita harus waspada bahwa ini ada gerakan masif, terstruktur dan sistematis dari kelompok tertentu untuk mengacaukan informasi publik melalui informasi palsu berupa isu Cina dan isu komunisme. Ini jelas by design. Kan nggak masuk akal. Seolah-olah negara mudah sekali menggadaikan kedaulatan kita kepada Cina. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Katakanlah saya tidak bersetuju dengan pemindahan ibu kota baru dalam waktu dekat karena waktunya mepet. Reason saya, reason yang sangat masuk akal. Reason bahwa saya menyayangi presiden, menyayangi negara ini, jangan sampai beliau nanti turun meninggalkan kemangkrakan karena waktunya sangat mepet. Reason yang lain, masalah lingkungan, masalah hak masyarakat adat, itu masalah yang sangat menarik. Jadi bukan isu-isu Cina mau datang menginvasi, dijual semua yang membiayai Cina, investornya orang Cina, lalu orang Cina akan datang ke sana menginvasi. Itu kan hoax yang luar biasa kejam. Sama dengan Tifatul Sembiring, meskipun akhirnya dia dipermalukan oleh anaknya sendiri. Malu. Di media publik, di dunia maya, dia dipermalukan oleh anaknya sendiri. Kok ya bisa? Anaknya Tifatul Sembiring jauh mempunyai logika berpikir yang sehat dibanding bapaknya. Jadi ini by design. Dan mereka mempunyai paham seperti Hitler dan komunis itu, bahwa kalau informasi palsu itu disemburkan terus-menerus bisa dianggap kebenaran. Ini yang dianut oleh mereka. Makanya mereka secara terorkestrasi menyemburkan masalah isu Cina ini dari berbagai sumber. Pemerintah diserang dari 8 penjuru angin, isunya sama, Cina mau masuk, Cina mau masuk. Hanya orang bodoh yang percaya dengan narasi mereka. Dan saya yakin ada main master di belakangnya yang menjadi konduktor dari orkestrasi penyebaran informasi bohong tentang invasi Cina, tentang komunis dan sebagainya. Mereka ini kelompok itu juga lah. Dan Edi Mulyadi menurut saya bagian dari orkestrasi itu. Tapi kalau sudah berani berbicara di ruang publik, harusnya Edi Mulyadi jantan. Jangan bersembunyi di balik ketiak undang-undang pers lah, merasa sok menjadi wartawan senior. Memang kalau wartawan senior seenak udahnya gitu bisa menyemburkan hoax, membangun narasi palsu, memfitnah, rasisme. Kok enak men? Ini negara ini mbahmu apa? Negara ini ada aturannya, ada sistemnya. Toto mau coro, etika itu ada caranya. Kalau mau ngeritik pemerintah silakan kritik, tidak ada masalah. Tapi kritik yang membangun, kritik yang solutif, kritik yang konstruktif, kritik yang masuk akal. Jangan berita palsu yang tidak masuk akal. Hanya orang bodoh di level grassroots ini yang bodoh, yang mudah dipengaruhi oleh mereka bahwa ini invasi Cina, ini aduh. Kok bodoh banget ya?
Kok gak masuk akal gitu loh. Saya yakin orang waras dimanapun di negeri ini tidak akan ada yang percaya. Kalau ada yang percaya dengan orkestrasi narasi berita palsu ini, pasti otaknya cekap, atau mungkin kebencian yang terlanjur mengerak, atau mungkin mempunyai intens yang lain mendirikan negara yang sistemnya khilafah. Bahaya. Ini harus diantisipasi oleh kita semuanya. Kita jangan terlena oleh ucapan 1-2 orang, tapi kita harus mewaspadai ini ada orkestrasi yang serempak yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk menjegal pemerintah, untuk mendiskreditkan pemerintah, dan yang paling penting mengacaukan informasi masyarakat. Terakhir, saya mohon kepada Edi Mulyadi untuk jantan bersikap. Kalau Edi Mulyadi sudah memperhinakan Prabowo Subianto yang dikatakan bukan macan tapi meong, kalau Edi Mulyadi sudah menghinakan Kalimantan dan orang-orang Kalimantan, kalau Edi Mulyadi sudah menyemburkan berita palsu tentang invasi Cina dan mungkin orang-orang Cina yang akan menduduki IKN baru, dia harus tanggung jawab, harus gentle sebagai laki-laki. Kalau Edi Mulyadi merasa sebagai laki-laki, harus bertanggung jawab dan konsekuen dengan apa yang kita ucapkan. Itu saja saran saya. Terima kasih sahabat Indonesia. Salam hormat saya pada keluarga Anda di hari Minggu ini. Mohon maaf, opini saya agak berat di hari Minggu ini. Mudah-mudahan Anda sekeluarga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita, negara kita, selalu dilimpahkan kedamaian dan kesehatan. Terima kasih. Saya selalu mengajak Anda untuk taat protokol kesehatan. Salah satunya tetap menggunakan masker, apalagi dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.